Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini atas izinnya Allah kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang sangat luar biasa hingga kita bisa selawat berangkaikan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan pada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya dari Rasul dan bertemu dengan Rasul dan para sahabat di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Khair, dalam keadaan sehat walafiat hingga sampai di akhir dari bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, walaupun kita tidak dapat bertemu langsung, tetapi kita tidak bisa menutupin nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita tetap bisa melaksanakan pesantren kilat, di mana walaupun anak Umi mendengarkan secara online materi ini, Umi harapkan dan kita berdoa bersama mudah-mudahan ilmu-ilmu yang nanti anak Umi dengar insyaallah bisa memberikan kebaikan kepada anak Umi dan Allah berikan hidayah hingga kita bisa melaksanakannya. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini yang ingin Umi sampaikan adalah materi tentang adab. Seorang muslimah Islam sudah mengajarkan beberapa hal etika ataupun akhlak kita sebagai seorang muslimah yang apabila kita mengamalkannya itu adalah untuk kebaikan diri kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita yang walaupun di awal pada saat pelaksanaannya kita ngerasa ini sebuah hambatan ataupun halangan kepada kita sehingga kita tidak leluasa dalam bergerak. Yang pertama yang ingin Umi sampaikan, adab kita dalam pergaulan khususnya sebagai seorang muslimah yang harus kita jalanin yaitu tidak bertabaruj dalam pergaulan. Hal ini ada dalam Quran surah Al-Ahzab yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh An-Nasai, Abu Daud, yang isinya Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai wangian kemudian dia melewati kaum laki-laki agar mereka mencium baunya maka dia pezina. Sampai seperti inilah anak Umi pastinya udah paham ya tentang adalah mempertontonkan aurat kita atau perhiasan yang kita punya
Yang pastinya perhiasan seorang wanita itu adalah rambutnya, bukan hanya perhiasan yang emas atau yang lainnya, tapi perhiasan kita sebagai seorang wanita itu ya memang aurat kita yang memang tidak perlu kita tampakkan kepada yang lain. Dan dalam berhias pun di sini konteksnya, apalagi anak-anak Umi adalah seorang peserta didik, seorang siswa yang hari ini memang konsentrasinya itu adalah belajar. Dan berhias di sini ya memang tidak harus berlebihan untuk siapa gitu kan, karena kondisinya kita anak-anak Umi itu adalah seorang peserta didik yang belum mempunyai kewajiban untuk berhias berlebihan kepada yang mahramnya, karena kan belum menikah. Lain kondisinya kalau anak Umi sudah menikah dan anak Umi berhias untuk seseorang yang sudah halal, yaitu suami kita, insya Allah itu akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di masa-masa anak Umi yang usianya hari ini itu memang banyak ingin mencoba ini, mencoba itu, yang berlebihan pastinya itu memang tidak diharapkan dalam konteks adab kita sebagai seorang muslimah. Orang yang bertabaruj terutama dengan pakaian, tapi pada hakikatnya dia itu tanpa busana karena menampakkan auratnya, itu akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW dalam sabdanya, 2 golongan ahli neraka yang belum aku lihat, yaitu orang yang membawa cemeti seperti dan wanita yang berpakaian namun telah bergoyangnya pun unta. Dari jarak sekian dan jadi pada saat kita itu surga yang jaraknya sekian meter yang seharusnya bisa kita cium itu bakalan gak tercium oleh kita. Jadi alangkah ruginya hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan bersekolah di sekolah yang memang mengarahkan kita kepada aturan Allah, tetapi kita belum tergerak untuk istiqomah dengan menutup aurat kita. Jadi konteks tabaruj di sini selain berhias yang berlebihan seperti memakai wangian yang apabila kita tahu wanginya itu kecium oleh laki-laki, maka kita bisa dikatakan sebagai seorang penzina. Kan sedih ya nak ya, kita tidak ada melakukan apapun, tetapi karena kita melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, kita jatuh ke dalam hukuman itu gitu. Termasuk juga di sini tabaruj itu pada saat kita memang tidak menutup aurat kita secara sempurna. Yang kita tahu bukan hanya sekedar anggota tubuh kita, aurat kita, bukan hanya sekedar kaki kita tidak nampak, tetapi memang tidak bentuknya itu tidak terlihatkan, memang dijulurkan seperti dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 kan sudah dijelaskan bahwasannya tutuplah, dijulurkan jilbab itu, bukan hanya sekedar
ditutup seperti lontong ditutup daun, tidak hanya seperti itu, tapi memang dijulurkan, dada kita tidak nampak, tidak membentuk, dan belakang kita, badan kita yang belakang sempurna, karena itu adalah bagian yang adab kita sebagai seorang muslimah dalam berpakaian. Karena pada saat aurat kita ini tertampakkan, itu akan menarik perhatian oleh lawan jenis kita yang untuk melihat kita, dan di situ jatuhlah dosa kepada kita karena kita tidak berhati-hati dalam menutup aurat kita. Dan yang kedua itu adalah menjaga pandangan dan kemaluan. Anak Umi sudah paham ya nak, itu udah ada di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, ayat 31, yang memang kita harus menundukkan pandangan kita. Hari ini sebagai generasi muda pastinya ya nak, Umi yakin gejolak-gejolak kita untuk menyukai seseorang, terutama lawan jenis kita, yang mungkin konteksnya hari ini kita ada sebagian dari kita yang suka dengan yang bukan lelaki yang baik. Contohnya apa ya, penyanyi-penyanyi Korea ya kan, atau artis-artis drama Korea yang memang kita tahu agamanya saja sudah tidak Islam, tetapi terkadang mata kita ini tidak kita tundukkan. Kita senang melihat seperti itu. Itulah yang memang harus kita jaga. Pada saat kita memang sudah totalitas dalam menjaga adab kita, Allah juga akan melindungi. Yang memang fitnahnya itu jadi kalau kita udah menjaga diri kita sudah totalitas dalam menundukkan pandangan kita kepada seseorang yang memang tidak seharusnya kita lihat secara berlebihan, bahkan kita idolakan, pastinya Allah juga akan melindungi diri kita. Karena pandangan itu adalah sarana terbesar, ya. Pandangan adalah asal seluruh bencana yang menimpa manusia. Bermula dari pandangan akan lahirlah keinginan, dan keinginan akan melahirkan pemikiran. Dari pemikiran itu akan lahirlah syahwat atau hawa nafsu, yang pada akhirnya syahwat itu akan mendorong menjadi keinginan yang sangat kuat hingga terjadi apa yang ia inginkan. Jadi pada saat kita sudah menundukkan pandangan kita biasakan diri kita memandang sesuatu yang memang halal, insya Allah segala maksiat ataupun keinginan yang ada dalam hati kita juga akan terhilangkan, juga akan Allah pudarkan, akan Allah jaga, akan Allah lindungi. Apalagi kita sebagai seorang wanita memang harus pandai dalam menjaga diri kita, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu adalah berbicara terhadap lawan jenis dengan tegas. Gejolak yang hari ini yang sama-sama anak Umi juga tahu, tanpa kita sadari, komunikasi kita kepada lawan jenis itu akan mengundang sesuatu hal yang tidak baik apabila kita tidak tegas. Contohnya saja dengan nada suara kita yang kita tahu wanita itu selain aurat yang tampak, suara juga aurat. Dan suara wanita ini
apabila dia tidak tegas dalam penyampaian, itu akan mengundang perhatian oleh lawan jenis. Jadi di sini kita juga harus belajar untuk berbicara dengan tegas dan tidak mendayu-dayu. Karena apabila itu kita langgar ataupun kita anggap udahlah biasa saja, nggak ada masalah kok, dia kan abang kita, dia kan om kita, yang pastinya itu akan memberikan daya tarik untuk seseorang yang mendengarkan. Mungkin kalau kita perempuan merasa biasa saja, tetapi beda dengan lelaki yang mendengarkan. Karena hal ini juga Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi suara wanita yang mendayu-dayu, untuk lawan jenis yang Umi sampaikan di awal, prosesnya itu bukan hanya sekali, tetapi memang ada step by stepnya gitu. Itulah memang harus kita jaga. Melembutkan suara itu kepada siapa? Kepada orang tua kita suara kita lembut, oke. Tapi kepada laki yang bukan mahram itu memang kita harus jaga. Yang keempat adalah menghindari berkhalawat. Berkhalawat itu artinya berduaan, bersepi-sepian. Tentunya kalau anak Umi, ya kan? Umi yakin sama-sama kita berdoa kepada Allah agar anak Umi juga dilindungi Allah, dijauhkan dari maksiat-maksiat yang menggoda, yang walaupun ilmu itu sudah sampai kepada kita, yang namanya praktek itu lebih sulit dari teori yang disampaikan. Ya, Umi yakin anak Umi yang di SMP maupun di SMA yang saat ini sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan materi tentang tidak boleh berkhalawat, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, itu tidak semudah dengan teori yang anak Umi terima. Pada saat prakteknya itu bakalan membuat kita goyah gitu kan. Jadi memang harus kita hindari, semaksimal mungkin harus kita hindari. Yang kita biasa ini apa contohnya berkhalawat? Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang kita udah tahu, oh ini nggak ada siapa-siapa, cuma ada aku, cuma ada dia, cuma ada laki-laki itu, udah kita memang harus pergi. Kita harus memang paham kondisi. Jangan kita menjadi seorang wanita yang mengalir dengan keadaan karena memang seperti itu ya sudah gitu kan. Kita harus belajar tegas, belajar menjadi perempuan yang memang mampu melindungi dan menjaga kehormatan diri, hingga pada akhirnya Allah juga akan menjaga kita. Dan kita hindari seminimal mungkin, jangan ada sesuatu yang memang membuat kesempatan kita terjebak dalam situasi berkhalawat. Kita hindari. Misalnya kita berboncengan dengan kita berdua juga itu kan, kita hindari semuanya.
Yang kelima itu adalah menghindari berjabatan tangan yang bukan mahram, ya. Itu anak Umi pastinya udah tahu ya, ada hadisnya yang mengatakan, itu hadis riwayat At-Tabrani, Rasul itu sampai mengatakan kepala salah seorang ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Kita udah paham kaji ya nak ya, siapa aja yang memang boleh kita boleh nampak aurat kita, itulah yang berarti kita tidak ada jatuh dosa apabila bersentuhan dengannya, bersentuhan tangan dalam artinya. Itu ada dalam Quran surah An-Nur ayat 31 ya. Di situ udah dijelaskan semuanya, ada ayah kita, suami, adik kita, kakek kita. Di situ udah ada mahram kita semua, siapa yang memang boleh. Yang selebihnya kita belajar pelan-pelan. Terutama kawan-kawan kita yang kita memang sudah tahu mereka bukan mahram kita, bukan siapa-siapa kita. Belajarlah untuk memang menjaga diri kita jangan sampai bersentuhan dengan mereka. Yang keenam itu adalah berinteraksi seperlunya, ya. Jadi adab kita sebagai seorang muslimah itu ya memang dalam berinteraksi, dalam komunikasi, terutama dengan lawan jenis kita, ya. Nah, lawan jenis paham ya nak ya, lawan jenis itu ya berarti laki-laki, kita kan ini perempuan. Bukan mahram kita, berhadapan. Dalam komunikasi chattingan pun juga seperlunya saja. Seperlunya gimana nih? Ya kita lah yang paham tentang diri kita. Kita tahu obrolan ini penting enggak, ini ada keperluannya tidak. Di luar dari itu ya memang kita hindari. Memang kita hindari, jangan sampai nanti akhirnya kita terjebak dengan keadaan itu, kita asyik dan setan terus menggoda kita dan kita terjerumus tanpa kita sadarin dalam situasi keadaan kemaksiatan yang mungkin tercover dengan suatu yang pikiran kita ini atau pemahaman kita ini ngerasa ini sah-sah saja, ini boleh saja. Jangan sampai kita terjebak dengan hal itu. Misalnya apa? Misalnya urusan sekolah, ya kan, kerja kelompok, itu kan sah-sah saja kerja kelompok nih, gitu kan. Untuk urusan sekolah, gitu kan, ada disuruh buat konten, ada disuruh buat video nih, dihindarin bisa mungkin. Dan alhamdulillah, ini yakin kalau untuk urusan kita di Al-Kafah ini kita ya memang udah masing-masing ya kan. Apalagi kalau untuk kelas yang SMP itu kan memang udah masing-masing, nggak ada yang akhwat-akhwat, yang ikhwan-ikhwan. Mungkin kalau untuk urusan sekolah kita aman. Di luar sekolah itu yang jadi pertanyaan kita. Istiqomahkah tidak kita di luar sekolah dan di sekolah? Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran orang, ya. Kita nggak bisa menjaga hati orang, tidak ada kebaikannya, tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan keberkahan dan Allah juga akan selalu melindungi setiap langkah dan gerak kita. Lalu dan yang terakhir nak, itu adab kita sebagai seorang muslimah adalah menjauhi tempat-tempat maksiat.
kita udah paham ini tempat ini kayaknya nggak perlu kita datangin, ya kan? Karena kita sebagai seorang muslimah itu sudah tampak dari jilbab kita. Jilbab kita ini adalah identitas kita. Jilbab kita ini yang menutupin aurat kita ini adalah identitas kita. Orang sudah tahu itu adalah wanita muslim, kita seorang muslimah. Jadi kita memang harus menjaga diri kita dari hal itu. Karena pada saat kita berbuat sesuatu, itu efeknya bukan hanya ke pribadi kita, efeknya juga ke agama kita. Islam yang akan di fitnah karena tingkah kita. Jadi berusahalah kita agar apalagi di bulan Ramadan ini ya nak, di bulan Ramadan kita jagalah diri kita tahan diri kita. Puasa kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga bisa menahan diri kita untuk melakukan sesuatu yang memang tidak Allah sukai, yang tidak Allah sukai. Kita jagalah diri kita, karena kalau bukan kita siapa lagi? Allah sudah memberikan banyak nikmatnya kepada kita agar kita tetap bisa melakukan banyak hal, melakukan ibadah, melakukan aktivitas apapun yang kita mau, hingga pada akhirnya segala kebaikan, segala manfaat itu akan kembali ke diri kita. Jangan sampai nanti kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Seperti yang disampaikan dalam Quran surah Al-Furqan, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi jangan sampai kita menyesal yang hari ini Allah sudah memberikan kita kesempatan bersekolah di sekolah yang memang membuatkan suatu aturan yang mendekatkan kita kepada Allah, membuat keadaan lingkungan kita selalu mengingat Allah, hingga pada akhirnya karena kita lebih tergoda dengan godaan syaitan, dengan lingkungan yang memang tidak baik untuk kita melalaikan ajakan-ajakan orang-orang soleh di sekitar kita dan menutup mata dan menutup telinga kita dengan kebaikan-kebaikan yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Penyesalan untuk diri kita. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah nak, ada 7 poin yang Umi sampaikan, yang pastinya Umi harap hal ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Walaupun pesantren kilat kita tidak bisa face to face, tidak bisa langsung, tidak bisa kita melaksanakannya di sekolah, tetapi ini tidak mengurangi hikmah ataupun keberkahan ilmu yang menemukan kita dari maksimal dari ini, dan Allah beri kesempatan kepada kita berada di Ramadan sampai akhir Ramadan, dosa-dosa kita, dan Allah beri hidayah pastinya kepada kita yang belum istiqomah, Allah istiqomahkan, kepada kita yang belum mendapatkan hidayah, Allah beri hidayah,
dan segala kebaikan pastinya sama-sama kita berdoa semoga selalu bersama kita. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan, nak. Kami harap keberkahan akan selalu bersama kita, dan 7 poin tadi mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebagai seorang muslimah yang pastinya yang ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keberkahan, dan kita menjadi muslimah yang tangguh yang bisa menjadi contoh tauladan untuk diri kita. Materi kita hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, titip salam Umi dengan orang tua kalian, dan mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita bisa dapat bertemu kembali. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.